Halo, salam profit. Di sini kita akan membahas tentang analisa secara simpel dan sederhana. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut bisa di channel Idealpip. Di sana ada video yang lebih lengkapnya. Untuk analisa sendiri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama analisa fundamental, yaitu analisa yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah, ekonomi makro, ataupun ada variabel-variabel yang dari yang mempengaruhi terhadap perubahan kurs, itu seperti inflasi, tingkat bunga, neraca pembayaran atau pendapatan nasional atau tingkat pengangguran. Nah, untuk analisa teknikal sendiri ini adalah analisa yang mempelajari harga yang pada masa lampau dengan harga yang bergerak saat ini. Jadi untuk mendapatkan potensial kecenderungan kemana harga bergerak pada masa depan. Untuk analisa teknikal ini kita bisa menggunakan tool ataupun indikator yang ada di dalam MetaTrader di chart forex ya teman-teman. Nah, untuk perbedaan antara analisa fundamental dan analisa teknikal adalah itu butuh waktu untuk memperoleh informasi, bersifat subjektif, sulit diterapkan pada pasar yang tidak efisien. Ini untuk analisa fundamental. Sedangkan analisa teknikal memerlukan banyak data untuk menunjang akurasinya prediksi, diperlukan kemahiran trader atau lebih cocok diterapkan pada long term period trading. Nah, jadi ini perbedaannya antara analisa fundamental dan analisa teknikal. Nah, untuk analisa fundamental di sini kita bisa melihat negara Amerika ketika ada good economy, USD-nya naik, ketika ada bad economy, USD-nya turun. Nah, ini jadi bisa kita lihat dengan warna hijau ekonominya lagi bagus, sedangkan warna merah ekonominya sedang turun. Jadi teman-teman juga bisa melihat apa yang terjadi dari suatu negara gitu. Ini berdasarkan fundamental itu akan terlihat di website-website itu berupa news ataupun ada kejadian politik ataupun segala yang mempengaruhi keadaan mata uang. Nah, untuk analisa teknikal ini ada beberapa contoh seperti indikator moving average ini, di mana moving average atau biasa disingkat dengan MA ini banyak digunakan oleh sebagian besar trader forex untuk menentukan tren dan support resisten yang dinamis gitu. Jadi MA ini dihitung berdasarkan nilai rata-rata pergerakan pair, nilai rata-rata yang bisa diambil dari harga tertinggi, terendah, pembukaan, penutupan, ataupun median. Nah, untuk memahami indikator MA ini, jadi kita bisa lihat apabila harga di bawah garis MA mungkin tuh trennya turun, ataupun harga di atas garis MA itu mungkin trennya sedang naik. Nah, ini seperti gambar contoh. Oke, ketika harga ada di atas ini MA berarti trennya sedang naik gitu. Mungkin yang ini turun, di sini masih di atas harusnya turun, tapi kita lihat kondisi dengan tool yang lain mungkin di sini ada trennya sedang naik. Nah, ini seperti 2MA ini bisa kita jadikan sebagai support dinamis, resisten dinamis di sini. Ini juga bisa kita buat sebagai support resisten dinamis, nih contohnya. Nah, selanjutnya parabolik SAR itu dengan rangkaian titik-titik yang terletak di atas atau di bawah harga. Jadi kita bisa lihat di sini jika harga di sini ada sinyal 3 berarti menunjukkan akan penurunan. Nah, seperti ini. Jadi kegunaan lain dari parabolik SAR adalah menunjukkan kepada kita kapan seharusnya kita harus keluar dari trade kita sekarang. Nah, misalkan naik seperti ini ya kita cut gitu, berarti kita berubah posisi untuk melakukan open sell. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini seperti contohnya ketika dia naik di sini nih. Mungkin teman-teman bisa pelajarin juga di channel Idealpip
videonya juga ada yang membahas tentang indikator parabolik moving average ini dengan cara lengkap. Ini ada kelemahannya parabolik seperti ini, jadi tidak bisa dipungkiri dengan sudut pandangnya parabolik untuk menentukan tren terkadang telat, terus bergerak secara choppy atau volatil, jadi kurang efektif. Jadi seperti pada umumnya tidak ada yang sempurna dalam sebuah indikator. Menggabungkan indikator lain untuk menyempurnakan keseimbangan adalah alternatif yang bagus dan bisa dicoba. Jadi nggak hanya kita pakai parabolik saja, mungkin bisa kita gabungkan dengan moving average. Nah, ini ada lagi CCI, adalah sebuah indikator jenis oskilator yang kegunaannya untuk mengukur tingkat kejenuhan harga overbought atau oversold. Jadi ada 3 zona overbought, zona tengah maupun oversold. Seperti contoh, ketika harga di zona overbought berarti di sini kita udah kejenuh beli, dia akan biasanya potensinya akan turun. Ketika zonanya oversold, di sini udah jenuh turun, ada opsi untuk buy, jadi seperti ini. Nah, ini CCI ya teman-teman. Jadi ini akan bekerja dengan 2 indikator. Mungkin seperti ini kita pakai Bollinger Band, seperti ini. Dan misalkan ini overbought juga, ketika misalkan di sini oversold harusnya kita buy, petanda ternyata di sini masih turun nih, trennya masih naik, ternyata juga penggunaannya CCI tidak juga 100% efektif. Jadi kesimpulannya bahwa semua indikator memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebaiknya untuk menutup kekurangan pada indikator bisa kita padukan dengan indikator lainnya maupun pemahaman terhadap pola-pola candlestick. Nah, jadi untuk teman-teman di sini bisa belajar, ini pembahasan secara simpel tentang analisa. Mungkin teman-teman ke depan ada waktu lagi untuk belajar lebih, waktunya lebih lama, mungkin bisa digunakan waktunya untuk belajar lebih lengkap ya, gitu sih. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Salam profit.